Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kembali kita akan melaksanakan ibadah kita secara offline maupun secara online. Oleh karena itu Bapak Ibu yang tidak dapat mengikuti secara offline di dalam gedung gereja, Bapak Ibu masih tetap dapat mengikuti secara online. Oleh karena itu, untuk Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah secara online pada hari ini, mari persiapkan hati Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, sukacita Tuhan, dan kita menikmati ibadah kita pada hari ini. Mari tundukkan kepala, kita akan memulai terlebih dahulu di dalam doa biar kiranya Tuhan menolong kita, memimpin kita dari awal pertengahan hingga akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini, mana kesempatan diberikan bagi kami kembali untuk kami melaksanakan ibadah kami secara offline maupun secara online. Oleh karena itu berkati ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya bahwa hadirat Tuhan tercurah nyata atas kami sehingga kami boleh betul-betul diberkati, dikuatkan, diteguhkan melalui ibadah kami baik secara offline maupun secara online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami beribadah pada hari ini, kami tolak patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tutup bungkus kami di saudara Yesus, malaikat Tuhan magar membentengi, dan Roh Kudus menaungi melingkupi kami. Pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita berkumpul pada pagi hari ini Bapak Ibu. Tuhan masih berikan nafas kehidupan bagi kita. Bersyukur dan mari kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini dengan sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga memiliki Allah yang hidup. Kami bangga memiliki Allah yang dasar dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu persiapkan hati pada pagi hari ini untuk datang ke Tuhan. Saya silakan menyanyikan pujian itu terlebih dahulu. Persiapkan hati berdoa bagi Tuhan. Bisa berkuatkan daripada Tuhan sehingga Tuhan menjaga setiap hati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Besar yang Bapa yang
Terima kasih. Terima kasih. Kami bangga memiliki Allah yang hidup. Kami bangga memiliki Allah yang berkuasa dan hidup. Allah yang dapat, Allah yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan ada yang merawat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita dapat mengatakan kita berdoa. Itu Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara katakan seperti itu. Hatiku rindu
terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara secara perlahan kita katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagi kami. Terima kasih Tuhan, semua katakan buat Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, oh Yesus. Terima kasih. Demikian juga jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan, segala-galanya bagi kami. Dan Yesuslah yang paling berarti, yang sangat berarti bagi kami. Tidak ada yang lain. Itulah pengakuan kami pada pagi hari ini. Sebagai satu pengakuan dari hati kami yang tulus ikhlas keluar dalam mulut dan perkataan kami. Dan biarlah pengakuan ini betul-betul menjadi satu pengakuan yang menyenangkan hati kami. Terpujilah nama Yesus. Kemuliaan hormat hanya untuk-Mu. Saatnya kami akan duduk diam, tenang, mendengarkan suara-Mu berbicara pada kami di dalam hiruk pikuknya dunia, di tengah badai yang sedang bergelora. Kami mau duduk diam tenang, mendengarkan suara-Mu berkata-kata pada kami melalui firman-Mu. Karena kami percaya perkataan suara-Mu yang akan menenangkan jiwa kami, yang akan meneguhkan hati kami, untuk kami tetap tenang di dalam jalan mengarungi iman ini, sampai tiba di tempat yang terbaik yang sudah bersedia. Berkati kami, urapi kami, berikan hikmat pengertian pemahaman yang berbeda, dan Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama Yesus, kami serahkan semua ini.
macam. Intimidasi dalam apa? Dipatahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kita sudah berdoa dan siap belajar firman. Sama-sama siap katakan, amin. Baik, shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, saya percaya kabarnya luar biasa. Begitu juga saudara-saudara yang tidak dapat mengikuti ibadah secara offline, melainkan secara online pada hari ini, yang menyaksikan pada hari ini, saya percaya bahwa kabarnya juga luar biasa. Pasti kabarnya sehat, amin. Berusaha untuk minggu yang akan datang, Bapak Ibu yang secara online bisa mengikuti juga secara offline untuk mengisi list yang dibagikan di grup secepatnya. Jadi siapa cepat dia dapat bantu. Tapi kadang walaupun lebih kita masih berusaha untuk tambahkan, tapi tetap tidak kita mengabaikan yang namanya protokol kesehatan. Protokol kesehatan tetap harus diterapkan. Ya, jadi kalau ada perlu di dalam, di luar, di tangga masih bisa. Tapi resiko ya tribun berbeda dengan VIP, saudara ya. Saudara tahu ya, VIP ada AC-nya dingin, nyaman, ya kan musiknya langsung. Kalau di belakang itu tribun beda ya. Tapi yang paling penting kan boleh merasakan zaman Tuhan juga sama dengan kita. Amin. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang baru pertama kali hadir pada hari ini. Saya lihat di sebelah kanan saya, atau sebelah kiri saudara, bangku nomor 2, yaitu ibu daripada biasa. Pemain top Liga sama bisa saudara. Ya, ibu daripada. Jadi sekarang kalau begitu, nanti ibu bisa ya. Berkati silakan duduk Bu. Terima kasih untuk kehadirannya menemani putra terkasih ya. Bisa ya. Saya pikir tadi ngajak angel, ternyata ibu udah datang begitu. Ya, selamat datang Bu ya. Berkati. Baik, kemudian ada lagi yang baru pertama kali. Enggak ada ya. Kemudian ada yang baru datang juga dari Subang. Ya kan saudara kita baru melakukan yang namanya pemberkatan nikah. Ya kan? Berikan tepuk tangan saudara. Silakan begini, laskan. Nah, laskan. Cuman artinya belum bisa datang. Tadinya kerinduan rasa untuk diberkati di sini ya. Tapi karena Ardi udah lama di sana, akhirnya mungkin udahlah di sana putuskan biar bingung gimana kan di atas ya udah di sana. Dengan keluarga kumpul semua toh, karena udah setuju udah beres semua selesai. Akhirnya pemberkatan rasa kembali. Ardi nanti menyusul katanya. Ya puji Tuhan, ini Ardi udah sehat sekarang ya. Ya udah lumayan pulih ya dari sakitnya ya. Puji Tuhan. Ya sekali lagi rasa selamat menempuh hidup baru. Ya hidup baru itu di dalam pernikahan dengan belum menikah itu berbeda nanti rasanya. Ya ada suka dan duka yang berbeda dari situ. Oke, sekali lagi ada lagi yang baru pertama kali hadir atau yang baru habis menikah. Jadi udah belum akan menikah ya. Yang akan meresmikan pemberkatan nikah tidak ada. Di belakang kita itu saudara Randa dan saudari Elia. Mereka nanti pada tanggal berapa? 30 ya tepatnya. Hari apa juga? Hari Jumat. Sakral itu Jumat. Yang jelas bukan Jumat Kliwon ya. Sakral. Jadi hari Jumat nanti melakukan pemberkatan nikah. Nah, pemberkatan nikahnya di gereja. Kalau saudara mau hadir untuk menyaksikan aja boleh, tapi tetap harus terbatas. Mungkin nanti harus didaftarkan, ya. Mungkin kalau dari pihak keluarga berapa orang gitu ya, Randa sama Elia nanti beritahu saya ya. Biar kita atur nanti juga bagus seperti ini. Takutnya nanti kemudian nanti kan kita mengabaikan yang namanya prokes itu, jadi kita perlu tetap prokes tetap diterapkan. Nanti itu bicara dengan saya nanti ya, kita harus bicara aja. Oke. Baik Bapak Ibu, sekian ya perkenalannya. Bapak selamat datang dan selamat menemui ibu baru untuk Rasta juga. Ya, baik saatnya kita akan kembali belajar firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Mari kita buka bersama-sama. Sudah dapat? Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 23 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Sudah dapat ya?
Untuk menghargai firman Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri. Ya. Dan kita akan membaca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Kemudian yang terakhir secara bersama-sama kita baca. Tolong kalau dapat saudara Kelvin, jadi tolong ambil dari depan. Kasihan yang ganggu Alkitab tadi. Jadi biar bisa lihat di depan ya. Saya akan bacakan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus, harus lepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, 26, serem banget, membenci teman-teman. Tapi ada tanda kutip, bukan membenci yang buruk, bukan membenci yang jahat. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari apa? Segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sama-sama 3, 2, 1. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Katakan amin. Silakan duduk. Firman Tuhan mengatakan siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, dari pembacaan Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai ayat yang ke-35 ini 3 kali Yesus mengatakan apa? Muridku, muridku, muridku itu menjadi murid Yesus. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan ini berarti berbicara tentang mengikut Yesus. Nah, ternyata di dalam mengikut Yesus itu tidak mudah. Mengikut Yesus itu penuh dengan yang namanya tantangan, penuh dengan yang namanya halangan dan rintangan. Makanya judul khotbah saya pada hari ini saya beri judul tantangan di dalam mengikut. Sama-sama yang saya katakan 3, 2, 1. Tantangan dalam mengikut Yesus. Nah, kita tahu di dalam pasal yang ke-14 ini, pada saat itu kan orang banyak mengikut Yesus, kita tahu. Nah, orang banyak yang mengikut Yesus ini mereka mempunyai satu tujuan. Tujuan mereka adalah dalam hal-hal jasmani bukan rohani. Untuk apa? Memenuhi keinginan mereka. Yaitu tujuannya mereka mengikut Yesus ingin menjadikan Yesus sebagai seorang raja yang memerintah sebagai seorang pemimpin. Bahkan mungkin pada saat itu untuk memulihkan pemerintahan yang sah yang ada pada saat itu. Tetapi Yesus tahu. Yesus tahu apa yang ada di hati orang banyak yang mengikut dia. Makanya Yesus mengatakan, yaitu untuk kita menjadi murid Yesus ada tantangannya. Tidak semudah itu. Waktu Yesus mengatakan pada orang banyak pada saat itu, mereka semua lari meninggalkan Yesus. Mereka pergi meninggalkan Yesus. Nah, Bapak Ibu,
Di dalam mengikut Yesus memang tidak mudah. Betul? Di dalam mengiring Yesus memang tidak mudah. Namun itulah yang harus kita lewati, itulah yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini. Setuju nggak? Apa mungkin ada saudara yang mengatakan mengikut Yesus itu akan mempermudah hidup kita? Ikut Yesus itu akan melancarkan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Mungkin ada pendapat seperti itu. Ada benarnya. Tapi yang jelas bahwa firman Tuhan banyak mengatakan seperti ayat-ayat yang kita baca. Untuk mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, dikatakan apa yang pertama? Kita harus membenci, belum? Yang kita benci itu siapa? Suami kita atau istri kita, anak kita, orang tua kita, bahkan sahabat kita, keluarga. Membenci dan aku bukan dalam hal-hal yang buruk. Nanti ada jawaban, bukan dalam hal yang buruk, berbeda. Pemahaman yang berbeda. Yang kedua apa lagi? Yaitu pikul salib. Betul nggak? Pikul salib. Ini tantangan di dalam mengikut Yesus. Pikul salib berarti juga di sini membayar suatu harga yang mahal di dalam kita mengikut dan mengiringnya Yesus. Ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita berikan di dalam kita mengiringnya Yesus. Jadi saya juga dapat menyampaikan firman Tuhan di dalam mengikut Yesus itu untuk hal-hal yang enak, menyenangkan hanya telinga kuping saudara, menyenangkan hati saudara. Tapi saya mau menyampaikan firman Tuhan itu sesuai dengan apa kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan ini agar kita mengerti, memahami. Sebagai murid atau sebagai pengikut Yesus ada banyak tantangan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bilang kiri kanan, banyak tantangan dalam mengikut Yesus. Nah, di dalam mengikut Yesus banyak hal yang merintangi hidup kita. Tuhan Yesus mau ketika kita memutuskan, waktu saudara dan saya memutuskan untuk mengikut Dia, yaitu kita harus rela, kita apa? Melepaskan, ya, rela melepaskan semua yang menghambat, yang merintangi atau yang menggandoli di dalam hidup kita di saat kita mengikut Yesus. Banyak hal yang menghalangi merintangi, yang menggandoli hidup kita, ya, yang harus kita lepaskan. Nah, oleh karena itu ada 3 tantangan yang disampaikan Tuhan Yesus melalui pembacaan firman Tuhan ini. Tantangan di dalam mengikut Yesus, tantangan dalam hal apa yang pertama? Yang pertama adalah tantangan dalam hal mengasihi. Sama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1. Mengasihi. Bapak Ibu buka dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Coba buka. Matius pasal yang ke-10. Mungkin ada salah seorang bisa bacakan dengan keras sambil berdiri. Bisa berdiri. Orang saya pikir TikTok, udah mau TikTok-TikTokan nih. Oke. Ada salah seorang bacakan pasal 10 ayat yang ke-37. Firman Tuhan menegaskan lagi. Boleh? Pak Reno boleh kalau berdiri bacakan? Dengan keras. Dengan berdiri Pak, sambil berdiri. Pasal 10 ayat yang 37. Bisa? 37. Pasti kakek saya mata susahnya. Sambil berdiri Pak. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, Ia tidak layak bagiku. Firman Tuhan, terima kasih Pak. Ini berbicara tentang hal mengasihi. Yang mana berarti kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus lebih daripada apapun, bahkan lebih daripada siapapun, bahkan dikatakan lebih daripada hidup kita, bahkan nyawa kita sekalipun, kita harus mengasihi lebih. Kasih kepada Tuhan, betul? Bilang dia saudara, kamu
harus mengasihi Tuhan lebih bahkan daripada hidupmu. Katakan. Ini artinya firman Tuhan. Bukan berarti membenci dalam hal yang buruk, bukan. Artinya kita lebih mengasihi Tuhan dibandingkan siapa? Bapak kita, ibu kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita laki-laki dan perempuan. Betul? Maksudnya itu. Karena memang seringkali kita lebih mengasihi yang kelihatan yang ada di dalam lingkungan kita. Memang itu hal yang wajar. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada dua macam hukum yang harus kita lakukan. Hukum yang pertama dan terutama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Itu yang pertama dan yang terutama. Yang kedua, tidak kalah penting hukum itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 14 ayat 26 tadi berbicara tentang membenci. Membenci bukan berarti dalam hal yang buruk, tetapi di sini Tuhan menuntut. Menuntut yaitu suatu kesetiaan. Menuntut kesetiaan dan kasih kita kepada Tuhan haruslah lebih besar dibandingkan siapapun. Saudara misalnya kalau orang pacaran misalnya, misalnya, saya dengan Bison bukan ini ya, tapi kita lawan jenis istilahnya yang berbeda ini. Saya mengasihi, mencintai Bison. Asli saya mengasihi, mencintai dia lebih daripada siapapun, betul nggak? Orang ngomong jelek tentang Bison saya tidak akan percaya, betul? Kenapa? Kasih saya besar terhadap Bison, betul nggak? Orang tua ngomong pun nggak saya peduliin, betul nggak? Bison yang paling utama ada di hati saya, betul? Bapak saya biar gantung, saya pun yang penting aku cinta pada Bison, betul nggak? Betul nggak? Pasti dialah segala-galanya bagi kita, bukan yang lain. Kita rela mengorbankan semuanya demi apa? Demi cinta kita, cinta saya kepada Bison. Betul nggak? Nah, yang Tuhan mau sama. Di dalam kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada pasangan hidup kita, lebih daripada anak-anak kita, bahkan lebih daripada sanak saudara famili kita. Itu yang Tuhan mau kasih. Lebih daripada apapun. Tuhan ingin kasih yang lebih dari kita sebagaimana Dia telah membuktikan kasihnya. Karena apa? Karena Dia sudah membuktikan kasihnya bagi saudara dan saya, memberikan hidupnya. Nah, karena sudah membuktikan kasihnya, Tuhan menginginkan suatu kasih juga dari kita. Dia meminta dari semua kita orang percaya sudah menerima keselamatan yang kasih. Yaitu yang pertama, kasih yang menuntut sikap hati. Artinya sehingga sikap hati yang menghormati, menghargai Tuhan. Dan kasih yang selalu merindukan akan persekutuan dengan Tuhan, lebih intim, lebih akrab, lebih dekat lagi. Orang kalau masih baru cinta pertama ya kan, baru lagi masih senang-senang itu, betul nggak? Pokoknya makan mau sama-sama, betul nggak? Minum sama-sama, jalan sama-sama, bahkan sampai tidur tuh bayang-bayang terus, betul nggak? Tapi beda manusia dengan Tuhannya. Kalau masih pacaran sih memang senang, betul nggak? Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu semua. Orang tua nggak ingat, betul nggak? Keluarga semua nggak ingat. Pokoknya ingat yang ada di hati kita ingat terus. Nah, kalau udah menikah beda lagi deh. Pasti berbeda, coba ya. Karena apa? Madunya udah habis, tinggal bulan-bulanannya. Biasanya menikah. Betul nggak? Bukan lagi pasangan hidupnya segala-galanya, lain aja yang jadi segala-galanya. Nah, dalam arti di sini maksud saya bahwa Tuhan menginginkan atau menuntut suatu sikap hati yang menghormati, menghargai Tuhan di dalam hidup kita, serta merindukan untuk kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, bahkan kalau bisa setiap saat. Tuhan mau menginginkan itu dalam diri kita, ada di hati, ada di pikiran, bahkan setiap langkah-langkah hidup kita. Amin. Itu yang Tuhan mau. Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan yang intim dan akrab. Pertanyaan setiap hari, siapkah kita menyediakan waktu kita? Apa sudah kita sediakan waktu khusus kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi? Sudah belum? Tanya kiri kanan saudara, sudah belum? Sudah belum?
Kalau belum, lakukan mulai saat ini. Lakukan mulai saat ini. Karena Tuhan menuntut sikap hati, menghargai, menghormati, dan menuntut itu suatu persetujuan kita dengan Tuhan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, mengasihi ini yang Tuhan minta daripada kita semua orang percaya, yaitu tidak hanya menuntut sikap hati yang menghormati, menghargai, dan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi yang kedua yaitu menuntut sikap hati berjalan untuk kasih yang tulus dan ikhlas. Kasih yang tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas itu apa? Untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara datang ke tempat ini menyenangkan hati Tuhan bukan karena terpaksa. Saudara datang ibadah, kemudian tempat ini tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan? Betul kan? Karena saudara ingin memuji, tinggikan nama Tuhan, merasakan akan syukur dan terima kasih saudara pada Tuhan buat 1 minggu yang sudah lalu itu, buat berkat-berkat yang sudah Tuhan percayakan bagi saudara. Betul kan? Nah, saudara datang ke tempat ini karena terpaksa untuk menyenangkan hati Tuhan karena 1 minggu yang dilalui, atau memang betul tulus dari hati saudara sebagai ungkapan syukur saudara pada Tuhan? Ayo. Jangan-jangan dia bilang, ya sih terpaksa sih Bang. Kenapa terpaksa? Ditelepon sama ibu banyak, makanya saya datang. Kalau nggak telepon nggak datang Pak. Berarti kasihnya kepada Tuhan tulus nggak? Nggak tulus saudara. Kalau ibu gembala itu hanya mengingatkan, ibu gembala itu seperti alarm, sama ibu rumah tangga itu selalu mengingatkan alarm untuk anak-anaknya, betul nggak? Tinggal anak-anaknya mau dengar nggak? Tujuannya itu apa? Untuk kebaikan anak-anaknya sendiri. Nah, Tuhan mau kasih kita itu pada Tuhan, kasih yang tulus, ikhlas. Kita datang kepada ini betul-betul kita tulus. Karena apa? Kita mengasihi itu Tuhan. Saya mau tanya saudara-saudara, tulus nggak mengasihi Tuhan? Tulus nggak? Coba lihat di kanan wajah-wajah yang tulus dengan tidak, coba lihat. Wajah-wajah yang tulus dengan tidak, apa itu? Yaitu kasih yang tulus, ikhlas untuk menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Pertama, memang sulit kita mengabdikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya kan? Yang kedua adalah kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kekudusan, yaitu menjauhi dari segala dosa dan kejahatan yang menjadi larangan-larangan daripada firman Tuhan. Serta kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita persembahkan untuk kita dapat melayani Tuhan. Itu caranya. Memang tak mudah, tapi itulah tanda bahwa saudara ada yang mengasihi Tuhan dengan tulus ikhlas, memberikan pengabdian hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, menjauhi segala dosa dan kejahatan, dan memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Selama masih ada kesempatan, pelayanan itu banyak saudara. Pelayanan itu banyak. Coba contoh dari pelayanan sudah banyak, kira-kira saudara untuk pemikiran apa aja sih pelayanan itu? Tidak hanya di depan dong, pemain musik, ini kan sesuai dengan talenta. Ada pelayanan yang lain sebetulnya. Bagian doa, waktu saudara berdoa di rumah tidak kelihatan oleh orang banyak di depan, itu juga pelayanan yang saudara lakukan. Betul nggak? Saudara berdoa bagi gereja saudara. Saudara berdoa bagi jemaat-jemaat yang ada di gereja saudara. Saudara berdoa buat tetangga saudara. Saudara berdoa buat misi Tuhan. Itu juga pelayanan. Betul nggak? Nggak mesti tampil. Ya kalau saudara memang ada talenta, ya kan memang Tuhan taruh untuk saudara bisa melayani di bagian depan, silakan bisa. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara, saya seringkali memberikan kesempatan bagi jemaat yang mau melayani. Tapi melayani pun harus sungguh-sungguh. Jangan melayani Tuhan setengah-setengah. Karena waktu kita masuk dalam pelayanan itu memang nggak mudah lagi. Bukan berarti melayani itu udah hebat jadinya. Ada proses juga, kadang ada benturan di dalam pelayanan. Harus siap. Amin. Apa lagi kira-kira menurut saudara yang ada pikiran saudara? Pelayanan itu dalam hal apa aja? Cari jiwa pelayanan bukan bu? Pelayanan. Apa lagi? Bu Yani kira-kira? Apa lagi?
Apa lagi? Elia. Kira-kira apa lagi sih pelayanan banyak di luar? Gak mesti kelihatan, gak mesti bilang gereja. Kalau ada boleh juga, tapi misalnya kelihatan. Apa? Janji iman. Belum lah mesti janji iman itu pemberian. Iman kan hati yang memberi. Apa lagi kira-kira? Saudara bisa kembangkan. Saudara di dalam saudara bekerja dengan saudara bekerja dengan jujur, saudara bekerja dengan rajin, saudara bekerja tidak perlu butuh perhatian dari atasan saudara, tapi saudara lakukan pekerjaan tanggung jawab saudara dengan sungguh-sungguh, dan saudara melakukan itu dengan merasa seperti melakukan untuk Tuhan, bukan saudara sedang melayani Tuhan. Betul nggak? Sama yang kita sedang melayani Tuhan. Karena firman Tuhan katakan segala sesuatu yang kamu kerjakan, kamu lakukan, kamu perbuat, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah pelayanan. Betul nggak? Itu pelayanan. Nah, Tuhan mau kita memiliki kasih, tantangan adalah kasih yang tulus ikhlas. Memang nggak mudah untuk memiliki kasih yang tulus ikhlas, itu nggak mudah, betul nggak? Kebanyakan orang tuh kasihnya itu nggak tulus, nggak ikhlas, betul nggak? Munafik, maaf saya bilang munafik, betul nggak? Di depan kelihatannya bagus, betul, tapi di belakang nggak tulus kasih. Yesus memiliki kasih yang tulus dan ikhlas. Tulus ikhlas menyerahkan hidupnya karena mengasihi saudara dan saudara diselamatkan untuk bersama-sama dengan Dia akan bersama. Amin. Jadi milikilah kasih yang tulus, ikhlas. Bilang diri kanan selalu, kasihmu pada Tuhan harus tulus dan ikhlas. Yang kedua, mulai pembacaan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35 ini. Tidak hanya berbicara tentang mengasihi, ya kan, tetapi yang kedua berbicara tentang memikul salib. Pikul salib. Sama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1. Pikul salib. Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Ayo baca, salah seorang baca. Lukas pasal yang 9, kita mundur. Ada yang baca ayat 23 sampai ayat 24. Kesia boleh berdiri baca dari keras. Katakan belum? Tadi tuh dari kasih tuh lebih gede tuh. Dan Mima deh berdiri baca dengan keras. Terima kasih, silakan duduk. Berarti setiap orang yang mau mengikut Yesus atau mengikut aku dikatakan, ia harus apa? Menyangkal dirinya dan memikul salib setiap hari atau seminggu sekali? Setiap hari. Menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Apa sih arti yang dimaksud dengan memikul salib? Ayo, apa sih artinya pikul salib? Berbicara tentang penderitaan. Apalagi kira-kira Budias pikul salib itu artinya apa sih? Tidak takut untuk menderita, tidak takut untuk hidup susah selama kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, betul? Tidak takut untuk mati, diasingkan, dibuang sekalipun, betul? Pikul salib. Ada lagi nggak kira-kira? Apa sih menurut saudara itu pikul salib? Randa? Hah? Ujian berat ya? Ujian berat yang harus kita tanggung, kita terima, tetapi sambil mengiring Yesus ya. Bisa juga ujian, itu sebuah tantangan bagi kita kan. Tantangan di dalam mengikut Tuhan. Nah, tantangan di dalam kita mengikut Tuhan tidak hanya di dalam hal mengasihi, tetapi yang kedua kita harus yang untuk pikul salib. Yang dimaksud dengan memikul salib yaitu sebuah usaha, sebuah upaya yang mana kita menjadi serupa atau menjadi sama dengan Kristus, menjadi sama dengan Yesus.
Yesus Kristus dalam hal, yaitu yang pertama penderitaan. Penderitaan di sini berbicara tentang apa aja? Tadi Buddha bilang, berbicara bisa juga penderitaan daging, bisa juga, ya kan? Berlawanan, ya kan? Keinginan daging dengan keinginan roh itu berlawanan, kan? Sangat berlawanan, betul? Nah, seringkali kita mengalah nggak dengan keinginan daging? Seringkali kalah, betul? Betul nggak? Keinginan daging yang menang, kita yang kalah, betul nggak? Keinginan roh akhirnya kalah juga, betul nggak? Keinginan daging yang menang. Kita harus menderita. Nah, penderitaan sini bukan hanya berbicara tentang keinginan daging, tetapi penderitaan dalam hal apa? Dalam hal kita mengikut Tuhan, terkadang kita dikucilkan, betul nggak? Kita apa? Dibuang dari keluarga yang mungkin kita memang latar belakangnya tidak percaya kepada Yesus, tapi waktu kita memilih untuk mengikut Yesus, mengiring Yesus, kita harus dikucilkan. Kita harus siap untuk apa? Diasingkan, bahkan dibuang dan ditolak dari keluarga. Betul? Ada nggak di sini yang mengalami hal seperti ini? Ada nggak? Ada. Budias deh. Pasti ada. Nah, dalam penderitaan dalam hal apa? Ejekan, betul nggak? Orang ejek, apalagi seringkali sekarang nih dibilang kita ini orang apa? Kafir, betul nggak? Betul nggak? Orang kafir. Firman Tuhan bilang apa dalam kitab? Barang siapa yang menyebut saudaranya kafir, bilang apa? Dia akan menempati tempat yang paling dalam dan buang-buang kebinasaan. Dan kita tidak menghakimi orang lain, tapi kita mengajarkan tentang kebinasaan. Ejekan itu seringkali datang dari kita. Oh, orang Kristen tuh kok yang disembahnya manusia sih, kok manusia dijadikan Tuhan? Betul kan? Pernah nggak saudara seperti itu? Orang Kristen manusia kok disembah dijadikan Tuhan? Saya mau bertanya ke saudara. Kalau Tuhan yang berkuasa, pencipta alam semesta langit dan bumi, bisa nggak dia mau turun ke dalam dunia menjadikan dirinya manusia? Bisa? Berarti kalau Tuhan berkuasa terserah dia dong, betul nggak? Dia mau jadi manusia, dia mau jadi pohon, dia mau jadi batu, dia terserah dia dong. Karena dia berkuasa, dia bisa melakukan itu, betul? Betul nggak? Tapi kalau Tuhan yang tidak berkuasa, dia tidak akan bisa menjadi jelma, jadi manusia. Nah, kalau ada orang yang jadi saudara katakan oke. Kamu bilang untuk menyembah manusia tidak ada Tuhan. Katakan tadi, Tuhanku adalah Tuhan yang berkuasa. Karena dia berkuasa, dia bisa menjelma menjadi manusia. Betul? Dia bisa menjadikan diri manusia. Yang tidak bisa Tuhan lakukan adalah menjadikan manusia sebagai Tuhan. Itu tidak bisa. Berarti maksudnya, Tuhan tidak bisa menjadikan saudara saya ini sebagai Tuhan. Tidak bisa. Tetapi dia Tuhan yang berkuasa bisa menjadikan diri sebagai seorang manusia. Dia bisa lakukan itu. Sekarang tanya, Tuhanmu berkuasa enggak? Gitu aja. Gampang. Betul kan? Kalau Tuhanmu berkuasa, bisa nggak diturun jadi manusia? Kalau nggak bisa, berarti Tuhan tidak berkuasa. Nah, terkadang memang kita tuh sebagai orang Kristen tuh kadang sakit sih, kadang diejek, betul saudara. Tapi memang Tuhan bilang pikul salib. Betul nggak? Pikul salib. Udah memang itu salibnya kita. Kita diejek, ya kan? Kita bahkan dicaci maki, kita ditolak, kita dibuang dari keluarga. Kenapa? Karena kita mengikut Tuhan, mengikut Yesus. Berarti kita harus siap untuk menderita. Tuhan tidak berjanji waktu saudara percaya pada Yesus dan mengikut Yesus bahwa hidup saudara akan diberkati dengan kekayaan, saudara akan diberkati dengan kesuksesan. Saudara, orang yang tidak percaya Yesus katakan apa? Kaya enggak? Ada yang lebih kaya daripada orang yang percaya Yesus? Ada. Bahkan orang dunia orang tidak percaya pada Yesus. Betul nggak? Orang terkaya di dunia pun ada yang percaya pada Yesus. Betul nggak? Nah, orang yang percaya pada Yesus ada nggak orang yang miskin? Dan percaya Yesus ada. Mungkin dia miskin secara jasmani, tapi secara rohani dia kaya. Sama seperti Lazarus.
dengan orang kaya itu. Lazarus miskin, apa punya apa? Tapi apa? Dia memiliki kekayaan yang tidak ternilai harganya di dalam kerajaan surga. Jadi kita mengikut Tuhan bukan karena apa? Iming-iming. Kita mengikut Tuhan pasti akan diberkati. Saya tak pernah kalau menginjilin orang, ayo kamu ikut Yesus, percaya Yesus. Waktu kamu percaya Yesus, pasti hidupmu akan diberkati dengan lipat. Usahamu akan diberkati, hasil kamu akan berkaya. Enggak mau, saya itu bohong namanya. Betul nggak? Kalau misalnya seseorang pengusaha yang sukses kaya, saya ngomong dengan pengusaha yang bangkrut kayak itu mungkin tidak ada masalah. Dia kasih karena saya sukses, betul nggak? Saya berhasil. Tapi kalau orang itu lebih kaya daripada saya ngomong kayak gitu kan, loh kamu ada hidup pas-pasan kok bilang kayak gitu. Malu nggak saudara? Malu, betul nggak? Makanya mengikut Yesus kita harus siap menderita. Mengikut Yesus bukan berbicara tentang harta kekayaan dunia ini, betul? Tapi mengikut Yesus tentang kehidupan yang kekal. Bilang karena saudara mengikut Yesus siap menderita. Karena saudara lihat di dalam Alkitab tak pernah Tuhan Yesus menjanjikan bahwa kalau saudara mengikut Yesus, saudara akan sukses dan berhasil. Melainkan waktu saudara mengikut Yesus, Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan, damai sejahtera, sukacita yang tidak ada dari dunia ini, tapi yang datang ini daripada datang melimpah di dalam hidup saudara. Amin. Itu yang paling terpenting. Yang kedua, dalam hal apa lagi? Menjadi serupa di sini dalam hal apa? Dalam hal ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Kepada Tuhan. Sama Yesus, dia taat kepada Bapa itu, dia taat sampai mati. Taat sampai mati. Bahkan Yesus waktu dia berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya cawan ini berlalu, betul nggak? Tapi mengatakan kemudian apa kata? Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakmu. Berarti apa? Dia mau taat kepada Bapa, kepada rencana, kepada misi Allah untuk menyelamatkan dunia. Dia bakal taat sampai mati di atas kayu salib. Bagi apa? Bagi saudara dan saya. Katakan tidak salah, dan Yesus mati untukmu, untukku. Bilang tidak saudara. Pertanyaannya, sudahkah kita taat kepada Tuhan? Pertanyaannya, sudahkah saudara taat kepada Tuhan? Yesus dia taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara berani nggak taat sampai mati juga untuk Tuhan? Petrus, dia seorang yang penakut ya. Dia seorang yang penakut juga, saudara. Betul nggak? Tapi dia juga bilang dia seorang yang berani. Karena hanya satu-satunya manusia yang pernah berjalan di atas air, hanya Petrus, yang lain ada murid-murid. Betul nggak? Sekarang mungkin ada orang yang berjalan di atas air, bisa saudara nonton film itu kan? Ya kan? Kayak film apa? Film-film misalnya kalau biasanya orang jalan di atas air. Aquaman yang mungkin bisa terbang dalam air. Ada juga yang film-film Indonesia itu loh. Film fiksi Indonesia itu apa? Yang dia berjalan di atas air lari terak itu hebat benar saya pikirnya. Putri Duyung itu mah berenang deh, tenggelam dalam air gitu. Hanya Petrus. Tetapi saudara lihat apa? Waktu Tuhan pakai dia hidup di dalam Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Dia taat sampai mati. Mati di mana? Di kayu salib dia. Tapi dia disalibkan secara terbaik. Dia tetap taat kepada siapa? Kepada Yesus sampai akhir hidupnya. Pertanyaannya, kita udah taat belum sama Tuhan? Gak usah taat sampai mati Tuhan minta seperti Petrus. Disalib kembali itu seperti rasul-rasul yang lain. Jadi Tuhan minta ketaatan kepada kita dalam hal apa? Tidak tahu belum kita? Coba, taat dalam hal apa? Dalam hal berdoa. Taat dalam hal apa? Dalam hal beribadah. Taat dalam hal apa lagi? Mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sudah belum? Nah saudara tempat ini salah satu saudara taat untuk beribadah, datang kepada Tuhan. Itu menaikkan syukur saudara kepada Tuhan sebagai rasa syukur dan terima kasih atas pemberian Tuhan yang besar. Sudah bagus. Tinggal selanjutnya taat dan terus taat pada hal yang lain. Itu saudara. Memang tak mudah taat.
Nah, jadi memikul salib juga berarti mematikan diri, katakan. Yaitu mematikan segala rencana-rencana kita, ambisi-ambisi kita, dan kita bersedia dikatakan untuk juga melayani Tuhan, tentunya melayani Tuhan menurut pimpinan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, tantangan di dalam mengikuti Yesus tidak hanya dalam hal mengasihi, tidak hanya di dalam memikul salib atau pikul salib, tetapi yang ketiga, tantangan di dalam kita mengikuti Yesus yang Tuhan minta kepada kita, yaitu kita berani yang namanya bayar harga. Kita harus berani membayar harga. Ya, sebagai pengikut Tuhan, waktu saudara memutuskan untuk mengikut Tuhan, berarti saudara sudah terlebih dahulu, yaitu siap. Di dalam mengikut Tuhan siap Bapak untuk membayar harganya. Ada harga yang harus kita bayar. Memang keselamatan itu gratis secara cuma-cuma diberikan kita. Tapi di dalam pengiringan kita pada Tuhan, ada harga yang harus kita bayar di dalam kita mengikut Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Nah, kira-kiranya harga apa? Berapa harganya? Bukan harga itu dalam jumlah barang, bukan dia berapa harga saudara. Berapa masih bayar? Tidak bisa dibayar. Tapi harganya. Mengapa? Karena harga sebagai murid Yesus yang sejati ada dua syaratnya. Yang pertama, yaitu kita harus berani mengorbankan, kembali lagi, semua yang namanya hubungan. Semua yang berhubungan dengan kehidupan kita, kita harus berani untuk mengorbankan itu. Berarti kita lebih mengutamakan Tuhan dibandingkan segala-galanya. Hubungan dalam hal apa? Semua hubungan kita berani korbankan, sehingga kita mengutamakan Tuhan yang paling pertama tentang segala-galanya. Hubungan dalam hal apa? Tidak hanya suami istri, pasangan, keluarga sebagai hubungan itu. Dalam hal apa? Masa dikorbankan berangkat Tuhan? Masa dikorbankan itu loh. Untuk apa kita mengikut Tuhan lebih lagi? Kira-kira apa? Ayo. Pak Darnabas, kira-kira apa? Apa kira-kira? Ayo ngomong dong. Jadi keluarkan apa yang ada di hati saudara, kira-kira apa? Hubungan apa yang selama ini mengikat saudara sehingga membuat saudara sulit untuk datang kepada Tuhan, sulit untuk datang beribadah, ya kan? Sulit datang untuk apa? Untuk berdoa, sulit untuk membaca firman Tuhan. Apa? Waktu. Seringkali waktu kita lebih banyak kita pakai untuk apa sih? Kerja, kan? Teman, apalagi hobi, apalagi? Bu Yeti bisa nonton tuh. Ya pokoknya kalau udah pulang ke rumah start jam sekian, nggak tahu saya habis jalan-jalan sore itu pulang, udah langsung udah siap-siap ke kamar, kencang-kencang. Udah drama Bu ya, drama apa Bu biasa? SHI, suara hati istri. Loh, bagaimana sih seorang janda kalau nonton SHI? Suara hati istri. Sorry, bercanda. Suara hati istri itu berarti selama ini kenapa film itu keluar, berarti memang ada keluhan-keluhan dari seorang istri terhadap suami itu berarti. Banyak ya? Bu ada keluhan Bu ya? Ada banyak. Bu Yani ada keluhan? Ada banyak. Bu Yus, coba dekat nih. Oh, Pak Yus benar tuh, suara hati istri tuh. Keluhannya apa sih? Istri? Bisa dibilangin apa lagi? Hah? Gak kasih bisa. Apa lagi kira-kira? Bu Yus dikasih gak? Dikasih gak? Oh ragu-ragu. Dikasih gak ya? Apa lagi kira-kira? Bu Karolin? Apa kira-kira? Istri di atas boneka. Hah? Istri di atas boneka. Istri di atas boneka. Terus Bu Karolin apa? Nggak dinafkahin. Wah itu mah memang sinetron banget kan, nafkahin. Sinetron banget. Istri jadi boneka, wah memang sinetron benar dah semua itu ibu-ibu di sinetron semua perasaannya.
Ini kayaknya korban dari sinetron nih semua nih. Ya tidak, tapi bisa bagi waktu. Banyak nonton sinetron tapi bacaan kita kayaknya kurang nih. Wah ini bahaya nih, bener. Nah berani untuk mengorbankan hubungan itu berbicara tentang ikatan kita. Kita lebih banyak terikat pada hal-hal yang sebetulnya yang sia-sia dan tidak terlalu berguna, tidak bermanfaat. Makanya kita harus mengatur hidup kita, bahkan waktu kita harus atur dengan benar dan baik. Sehingga kita tahu waktu kita mengatur itu yang menjadi prioritas itu siapa? Tuhan, apa yang ada di dunia ini. Kalau kita tahu prioritas itu, pasti kita akan atur sebaik-baiknya. Yang paling pertama dan utama adalah Tuhan. Itu yang paling terutama, yang berkaitan tentang hal-hal rohani yang berkaitan dengan Tuhan. Itu yang akan menjadi prioritas paling utama di dalam hidup kita dibandingkan dengan. Bukan berarti di sini firman Tuhan mengajar kepada saudara, saudara tidak bekerja, ya kan? Tidak, saudara tetap bekerja, tapi mengatur waktunya sehingga kita tahu prioritasnya itu siapa. Nah ini kan Nima ini kan sama Bu Yani sama Pak Isman di keluarganya baru buka apa? Angkringan. Nah jadi kayak promosi jadi ini. Buka angkringan, namanya angkringan Bandung ya, Bandung, angkringan Bandung. Nah istri saya nih nasihatin sama Nima, saya juga bilang, ingat loh, minggu itu ibadah. Ya, kemarin saya bilang kan ibadah hari Minggu. Kalau orang jualan kayak gitu itu capek loh, benar? Capek betul kan? Nah, apalagi kalau bukanya jam 5 sore sampai malam bisa jam 11. Itu kan capek. Nah saya bilang kalau dapat lebih awal tutupnya. Jadi istirahatnya lebih enak, lebih panjang dan capek. Jadi besok datang beribadah bisa. Jadi nggak ada alasan terus malam capek. Dagangan yang saking ramainya ini loh. Akhirnya, aduh capek, udahlah. Minggu depan kan masih bisa ibadah. Nah akhirnya mulur. Nggak bisa. Jadi prioritas itu yang lima. Ada usaha kita pekerjaan kita itu mengalihkan prioritas kita dengan Tuhan. Itu yang masalah. Paling banyak itu adalah pekerjaan. Betul enggak? Berbicara tentang apa? Tentang uang, harta, yang berbicara tentang perut, kebutuhan kita. Memang firman Tuhan mengatakan ya kita harus bekerja. Orang yang tidak bekerja, pemalas itu jangan dikasih makan. Amsal mengatakan pemalas belajar kepada semut. Memang, tetapi kita harus ingat sebagai murid Tuhan, kalau disebut sebagai murid Kristus, kita harus berani bayar harga. Betul nggak? Pak Isman tadi pagi cerita sama saya ada ngukur untuk gorden, untuk bikin kain sama orang. Pagi-pagi dia ngukur Pak ya. Terus harusnya jam 8, akhirnya jam lebih awal minta. Sebenarnya masih ngukur belum selesai Pak ya. Tapi Pak Isman dengan 5 yang kasih tahu, karena Pak gereja dulu ya. Berarti memprioritaskan apa? Ibadah dulu, memprioritaskan Tuhan dulu baru pekerjaan. Itu berarti berani bayar harga. Bisa nggak tiba-tiba orang itu berubah pikiran? Bisa nggak? Dan nggak jadi dah, malas makanya kok dikasih kerjaan kok malah nggak datang. Bisa nggak? Tapi itu harga yang harus siap dibayar. Tapi Tuhan akan hargai apa yang sudah dilakukan tadi. Walaupun hilang, mungkin bisa hilang. Tapi saya tidak berdoa biar hilang itu sebentar. Tapi Tuhan udah lihat. Tapi Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita lakukan, kita berbuat baik Tuhan, memperhitungkan. Itu paling penting saudara. Harga, berani bayar harga. Betul? Apalagi berbicara tentang hubungan, mungkin tentang pekerjaan, tentang hobi, sehingga kita memperhitungkan Tuhan yang paling utama dari segala-galanya. Ini yang paling berat, bayar harga dalam hal apa? Berani mengorbankan harta milik kita bagi Tuhan. Harta milik Bapak, saya ngomongnya hari ini bilang saudara, berikan semua harta saudara bagi gereja, bagi kerjaan Tuhan. Gini loh, mengorbankan harta milik kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara punya motor, saudara punya mobil. Saudara mau nggak berkorban bagi Tuhan dengan motor dan mobil saudara? Dan kita menjemput orang-orang yang beribadah dan berkenalan, mau nggak? Mau nggak? Itu harga, saudara mau berkorban. Bawa peralatan. Saudara punya handphone, punya pulsa.
Nelpon orang-orang yang tidak gereja untuk datang gereja beribadah pada Tuhan. Itu berbicara tentang harta bukan? Berbicara tentang materi kan? Materi kan ada uang yang dikeluarkan, nilai yang kita keluarkan betul. Itu kita bayar harga, berani mengorbankan apa yang kita miliki, kita punya. Tapi sebenarnya itu bukan milik kita, bukan punya kita. Punya itu Tuhan. Kita cuma diberikan hak pakai. Saya 2 tahun yang lalu, saya pernah saksi di Jemaat semua kan. Saya merasa tertantang. Saya bilang saya kalau kita kontraksi tidak dikasih lagi, kita kontrak yang di sana, yang di Gunung Agung itu sudah jadi pulau besar bukan? Berapa kira-kira per tahun? Ternyata ditanya 1 tahun 1 M, aduh mati dan sekarang 1 M, benar 1 M. Saya pikir mungkin 1 tahun 150 juta, 1 juta gitu kan? Saya mau ambil, udah sudah selesai. Kamu siap nggak kita? Mobil ras kita jual, uang itu langsung ke gereja itu cuma cari. Istri saya bilang siap kamu, siap nggak? Kalau itu dijual kita hanya pakai motor Vario Yeti gitu. Ganti yang pakai untuk gereja, siap nggak kamu? Siap, istri saya bilang. Kami siap. Berani kami berharga. Karena saya mengajarkan pada istri saya untuk kami mendapatkan iman Tuhan. Karena apa yang ada pada kami, harta milik kami ini bukan milik kami sebetulnya. Tapi Tuhan hanya mempercayakan lewat untuk mengembalikan dipakai untuk kemudian bagi nama Tuhan. Tetapi Tuhan tidak memberikan kami juga diberikan Tuhan untuk menikmati apa yang Tuhan percayakan. Bahkan lebih dari yang kami pikirkan, lebih daripada kami harapkan, bahkan lebih daripada yang kami inginkan. Tuhan berikan. Masalahnya adalah banyak orang Kristen tidak berani bayar harga dengan mengorbankan harta yang punya milik punyaannya bagi Tuhan. Banyaknya di situ tidak berani. Ada Tuhan sudah berani mengorbankan hidupnya. Bapak berani mengorbankan harta milik satu-satu di putra tunggal pada saudara saya. Bagi banyak orang Kristen, tapi bagi orang Kristen tidak berani berkorban, tidak berani bayar harga. Hitung-hitungan. Saya mengajarkan saudara kuncinya harus berani bayar harga dalam hidup. Maka saudara diberi murid-muridnya Yesus. Murid Yesus itu berani bayar harga. Betul? Berani bayar harga. Ini bicara tentang uang. Orang bilang kalau jangan di gereja ngomong tentang uang sensitif. Saya peduli amat, ini kebenaran firman Tuhan. Alkitab perjanjian baru, Yesus banyak berbicara tentang apa? Saya bertanya, tentang apa? Tentang uang. Karena apa? Banyak manusia hati itu terpaut hanya kepada uang, kepada harta kekayaan, bukan kepada sang pemberinya. Tapi hanya terpaut pada pemberian-pemberiannya, makanya tidak pernah berkembang. Kalau Tuhan mempercayakan lebih, maka kalau kamu dapat dipercaya dalam perkara-perkara yang kecil, terus menonton apa? Maka kamu juga akan dipercaya dalam perkara yang besar. Bagaimana kita mau dipercaya dalam perkara yang besar, dalam yang kecil aja tidak bisa dipercaya. Berarti kita berani berharga dengan mengorbankan harta milik Tuhan. Saya tak bilang mobil saudara, motor saudara persembahkan jual dari kontrak dulu, enggak bilang gitu ya. Tapi kalau saudara mau terserah saudara, saya kasihkan aja kuncinya sini. Pulang jalan kaki. Tidak ada masalah. Saya seringkali merasa terkadang ada satu waktu itu seperti Tuhan nantang saya. Artinya apa? Saya menyadari kalau Tuhan nantang itu, berarti Tuhan sedang cross check hati saya. Tuhan tahu, dia tahu, mungkin enggak. Tapi dia sedang cross check hati saya. Berarti saya menyadari ada sesuatu di hati saya. Ada sesuatu di hati saya, kenapa? Karena berarti Tuhan tahu nih, kecintaan saya, kasih saya kepada Tuhan, kepercayaan saya kepada Tuhan udah mulai agak terkuras sedikit, gitu loh. Jadi Tuhan gak mau sampai itu hilang. Tuhan mau itu tetap ada dalam hati saya. Makanya diuji, dikasih tantangan. Jual mobilmu sudah siap Tuhan. Ini kamu belum jual, biar motor bedaknya masalah bukan benar. Kalau saya bisa punya menikmati mobil itu bukan karena saya, bukan karena istri saya, itu semua karena Tuhan. Tuhan mempercayakan. Cuma makanya Tuhan ujiku yang pertama, paling pertama Tuhan uji waktu saya punya sepeda motor kesayangan saya. Berulang kali sudah mungkin 100 kali saya bilang saudara. Kesayangan saya Ninja 250. Pertama kali saya punya motor idaman saya, sampai saya stikerin
Atau stikernya nomor berapa sih? 23. Nomornya sedikit, nomornya 23. Kayak Michael Jordan dengan basket gitu. Nomornya 23 jadi stikernya bagus, mahal Pak. Motor plus lagi kan. Aku waktu Tuhan bilang dari istri saya, kasihin sepeda motor itu, kasihin. Dan sebenarnya itu paling berharga buat saya dibandingin istri saya. Saya mau nangis kalau dia datang itu dibandingkan istri saya bingung ngasih motor itu. Istri saya tak pernah sewa slap, saudara. Motor setiap pagi bangun. Sebelum saya naik atas dulu, saya lihat dulu motor. Mau digajah saya bilang, bawa saya ke atas. Tuhan tahu. Dia tahu apa yang ada di kita. Waktu dia tahu hati saya sudah mulai menyimpang sedikit. Dia tegur dengan istri saya dan saya akhirnya diserah. Dia kata, Tuhan saya menangis diserahkan untuk Tuhan. Nangis. Apa? Iya pertamanya memang gak mau, tapi kan akhirnya kalau kamu akhirnya udah mau, oh iya serahkan saya nangis. Berjuang bergumul beberapa minggu ya, bulan ya. Oh berapa minggu aja kan. Akhirnya saya sadar waktu berdoa di atas, ya kan. Kemudian saya ditegur betul-betul, saya menangis turun ke bawah. Saya bilang, oke keluarga siap udah terserah. Langsung hujan deras saudara nangis. Sama dengan air mata saya nangis hujan itu nangis deras. Wah deras. Orang nyelpon. Memang gigit ternyata nih. Orang Tanjung Sari itu loh. Yang anak laut kan. Langsung hujan-hujan saya pakai motor saya bawa ke tempat orang. Istri saya pakai mobil begini. Terima uang cash. Mau tidak ada. Masuk mana? Masuk bekas gereja. Nangis saudara. Dari mana? Menangis enggak? Menangis saudara. Tapi saya menangis bukan karena kehilangan sepeda motor. Karena Tuhan tegur saya. Hati saya mencinta akan sepeda motor. Mengikut Tuhan, saudara berani bayar harga berapapun itu. Bahkan firman Tuhan mengatakan nyawa kita sekalipun kita harus siap kita serahkan bagi Tuhan. Nah itu yang paling terberat dibandingkan semua ini. Betul gak? Yang paling terberat adalah memberikan hidup kita, nyawa kita bagi Tuhan. Nah saudara dan saya belum sampai ke tahap itu Tuhan izinkan terjadi. Saudara ingat kejadian tahun berapa? 1990 berapa itu kejadian di Jakarta yang di lubang buaya itu dulos kalau di tempat apa pelayanan misi dulos. Saudara orang-orang muda itu kan waktu mereka mati di bawah, waktu mereka mati di ikan, waktu mereka mati dibakar, mereka berani bayar harga dengan hidup mereka di dalam mereka mengikut Tuhan. Tuhan kan minta saudara saya korbankan hidup saudara kepada seperti mereka. Tuhan minta kedua ini berani saudara korbankan bagi Tuhan. Itu yang mereka. Nah, endingnya nih, ujung-ujungnya bahasa saudara mikir. Kita ini kan gereja kontrak habis tanggal 12 Juli. Kita harus bayar kontrak. Saudara buka buletin saudara, buka buletin ini, coba buka sekarang. Ayo buka, di tengah-tengahnya lihat. Di sebelah kanan. Lembar nomor 3 di dalam. Itu ada apa? Tuh, berikan apa namanya? Lihat. Apa tuh bilang? Persembahan, ya kan? Kekurangannya berapa? Berapa? 15 juta 50.000. Belum ada masuk, ada lagi satu masuk. Ya sekitar jadi kurangannya 14 juta 50.000. Ya kan ada masuk 1 juta itu minggu depan ya atau ya. Nah 14 juta 50.000 kalau rame-rame keroyokan habis nggak? Habis nggak? Habis ya. Tapi masalah pertanyaannya berani nggak keroyokannya? Nah itu. Berani nggak bayar harga ini dengan mengorbankan apa yang ada pada kita saat ini? Dia pernah bersaksi waktu datang sebuah gereja dulu untuk pelayanan di Batam. Waktu ditantang dalam hati, berani tak korbankan apa yang ada di kantong itu? Dengan resiko apa?
pulang jalan kaki dengan resiko pelajaran kaki. Berani? Kasih masuk. Dan no money in my pocket. Pulang siap jalan kaki otomatis. Tapi apakah Tuhan biarkan kita pulang jalan kaki? No. Taksi datang menjemput. Tapi kalau di Batam taksi ini bukan taksi kayak gini-gini, bukan ya. Taksinya beda. Satu taksi itu bisa rame-rame orang, tau nggak dulu tuh. Orang lain tuh datang berhenti bisa gitu loh. Karena di Batam tuh taksi itu kayak angkutan umum. Jadi dari tempat saya ke gereja sampai ke tempat saya tinggal itu di tempat misi itu, waktu sekolah misi, itu cuma bayarnya 1.000 perak. Zaman dulu saudara tahun berapa tuh? Tahun 97. Bukan 95. 1.000 perak itu di Batam. Sekarang kita mahal. Taksi itu sedan-sedan, keren-keren, sedan-sedan yang buangan dari Singapura tuh loh. Dibuangnya kemana? Ke Batam. Berani nggak kan? Cuma tantang saudara, berani nggak saudara lakukan itu? Kalau Tuhan berbicara loh, jangan. Kalau Tuhan berbicara jangan. Kalau Tuhan berbicara pada saudara seperti apa yang ada di dompetmu? Apa yang ada di kantong Pak yang bisa itu? Ada berapa duit Tuhan kamu? Berani nggak kamu serahkan aja ke Tuhan? Bukan berarti sengaja saya mau masuk saudara ke saudara tidak. Ini kalau saudara merasa terkandang, berani berani mengorbankan untuk berkata. Kalau saudara lakukan itu adalah suatu awal langkah iman. Saudara berani untuk melakukan itu. 5 kesaksian. Waktu itu baru kerja buka angkringan ya. Keuntungan apa yang modal itu? Hah? Omset dari penjualan. Omset dari penjualannya saudara. Omset dari penjualan apa? Diberikan semua bagi pekerjaan Tuhan sebagai persembahan buah sulur. Karena dengar firman Tuhan disampaikan. Kenapa kesaksian hidup saya bisa memberikan persembahan buah sulur saya? Dia lakukan, berani bayarkan. Tuhan akan memperhitungkan kita. Untuk saudara berani melakukan berani, Tuhan akan memperhitungkan setiap saudara dan saya. Bilang dia saya berani akan membayarkan. 15 juta besar apa kecil? Besar apa kecil? Kalau dikeroyok rame-rame maksudnya kecil? Siap saudara? Siap saudara? Siap. Kalau siap saudara cek hati saudara. Datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, saudara lihat firman Tuhan ada ayatnya. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, dari bawahnya apa? Miliknya tidak dapat menjadi murid. Bahkan kita harus rela melepaskan semua untuk mengikut Yesus. Karena kembaliannya itu kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Tundukkan kepala saudara dan kita datang ke Tuhan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini buat kebenaran firman-Mu yang berbicara tantangan di dalam kami mengikut-Mu Yesus. Memang ini suatu tantangan, bukan suatu tantangan yang mudah di dalam mengikut Yesus. Di mana kami mengikut Yesus harus mengasihi Yesus dengan sepenuh hati kami, dengan memiliki sikap hati yang menghormati, sikap hati yang menghargai, dan sikap hati yang selalu merindukan akan Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan mengasihi Tuhan tidak hanya memiliki sikap hati, tetapi memiliki kasih yang tulus ikhlas di dalam mengikut Tuhan. Bukan ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik daripada Tuhan, tapi melainkan kami harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena sebetulnya Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Dan tantangan di dalam kami mengikut Tuhan memang tidak mudah. Tidak hanya Tuhan menuntut kami mengasihi dengan sepenuh hati kami, tetapi juga kami harus berani memikul salib. Karena di dalam kehidupan ini kami setiap hari harus siap untuk memikul salib, yang berbicara tentang penderitaan, yang berbicara tentang ketaatan, kesetiaan kami kepada Tuhan. Meskipun dunia meninggalkan kami, bahkan orang-orang yang mengasihi kami pun menjauhi kami, tetap kami mau taat
dan setia hanya kepada Yesus Tuhan, itulah salib kami juga. Yang ketiga, tantangan di dalam kami mengikutmu memang tidak mudah. Tidak hanya kasih, tidak hanya pikul salib, tetapi adalah kami harus berani membayar harga sebagai seorang murid Kristus. Karena ada harga yang harus kami bayar. Meninggalkan segala hubungan kami sehingga mengutamakan Yesus. Bahkan Tuhan mau kami mengorbankan apa yang ada pada kami kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan tolong kami, mampukan kami, sembuhkan kami. Jika saat ini di antara umat-Mu di tempat ini belum ada sampai pada tahap yang ketiga ini, Tuhan, hamba percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan, Tuhan akan menyanggupkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sehingga jemaat-Mu bahkan hamba kami semua umat ini berani bayar harga di dalam mengikut Yesus. Bahkan jemaat Tuhan juga yang menyaksikan atau mengikuti ibadah secara online, Tuhan mampukan, sanggupkan juga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa setiap hal-hal yang mengikat hati dan pikiran kami, Tuhan tolong bebaskan kami, lepaskan kami, sehingga kami boleh leluasa melangkah datang mengikut Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Berfirman Tuhan pada hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama yang berkati katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan yang dasar dalam hidup kita. Semoga kita berbuat pada Bapak. Haleluya, haleluya. Tuhan Tuhan besar, Tuhan Tuhan kuat. Raja segala raja. Haleluya. Haleluya.
Saya undang semua kita kembali bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, dipuji dan disembah. Pada hari ini kami bersyukur karena kejadian kami adalah dahsyat adanya karena Tuhan. Dan kesempatan siang hari ini, di mana Tuhan sudah menolong kami, untuk kami boleh menikmati suasana hadirat Tuhan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan sukacita, yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan bagi kami untuk kami dapat melalui hari-hari kami ke depan, meraih mencapai apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa pada hari ini, berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Di dalam kami bekerja, di dalam kami melakukan usaha bisnis kami, Tuhan tolong memberkati, Tuhan buat maju dan berhasil, sehingga nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dan ketika kami dibuat maju dan berhasil, biar kami selalu ingat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu semua karena Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita perlindungan padamu. Segala mara bahaya, mau kecelakaan untuk apapun, kuasa kegelapan, bencana jalan manusia, tangan jalan manusia, bahkan wabah virus yang sedang merebak, Tuhan jauhkan, Tuhan hindarkan, tolong patahkan di dalam nama Yesus. Tapi Tuhan itu bungkus dengan kuasa darah Yesus yang kudus, dan malaikat memagari dan menyertai umat-Mu. Berdoa bersedia akan melayani. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memakai semakin hari. Heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati lingkungan tempat mana gereja kami berada, dan berkati juga Tuhan lihat, lurah, camat dan sebagainya, yang mana kami boleh terbuka bagi kami untuk berada di dalam ini dengan luasan memuji meninggikan nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, berkati Tuhan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang bekerja keras, yaitu dengan mengadakan vaksinasi massal terhadap masyarakat di tanah air ini. Tuhan tolong sehingga vaksinasi ini boleh berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan boleh berhasil dapat mencegah penyebaran daripada wabah COVID-19 ini lebih luas lagi. Kami berdoa Tuhan tolong di dalam nama Yesus bahwa para pihak-pihak yang bekerja khususnya dari dinas kesehatan, aparat keamanan, perlindungan Tuhan yang atas mereka. Pemimpin kami tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya, Tuhan memberkati mereka juga Tuhan. Biarlah roh yang takut akan Tuhan ditaruh dalam hati mereka, dan roh takut akan Tuhan itu ada di atas bangsa kami juga Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa menyerahkan semua dalam kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan kami akan mengontrak kembali di rumah ini. Tuhan jamah keluarga besar daripada almarhum Pak Chandra dan Tuhan. Biarlah mereka boleh terus membuka hati mereka untuk dapat memberikan tempat ini bagi pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Dan mereka memberikan harga bahkan mungkin kurang daripada harga yang sudah ditetapkan Tuhan. Karena melihat situasi kondisi keuangan yang saat ini Tuhan memang sedang sukar dan sulit karena masa pandemi ini. Tuhan tolong jamah mereka, orang mereka, berkati mereka. Keluarga besar daripada almarhum Pak Chandra dan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Berdoa juga berkeuangan kekurangan daripada uang untuk kontrak properti. Tuhan kami berdoa, Tuhan pakai setiap kami. Tuhan pakai umat Tuhan yang memiliki hati yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi gereja Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Besar maupun kecil persembahan yang diberikan bagi gereja Tuhan, hamba percaya Tuhan akan memperhitungkan semua. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kemudian kami akan berulang beri saham sama lain serta ilmu kami bagi tiba rumah tangga kami masing-masing selamat dengan tidak kurang serta apapun. Tutup bungkus saudaramu, malaikat menggar Benjamin, dan biarlah berkat Abraham bisa menyatu menyertai kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara akan kedua tangan saudara dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Dengarkanlah perkataan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah, dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus
yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom alaikum. Terus saya Muhammad Siang.